Bab 1046 Reruntuhan Kuno. Si Feng telah mendengar tentang banyak perbuatan ajaib melayang bulu. Selama tahap awal Domain God, Hovering Feather telah menjadi pemain independen. Dengan mengandalkan kekuatan dan keberuntungannya yang luar biasa, ia membentuk tim petualang yang sangat kuat. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia telah memprovokasi persekutuan kelas 1, Miracle. Sebagai persekutuan tingkat super dan salah satu dari 3 kekuatan utama Kekaisaran Kiamat, itu akan menjadi sepotong kue untuk menghilangkan tim petualang tunggal. Benar saja, tanpa ketegangan, Hovering Feather dan timnya telah dibantai. Namun, seolah-olah dia diberkati oleh surga, Hovering Feather telah mendapatkan benda legendaris yang terfragmentasi saat menjelajahi sebuah pulau. Ini meningkatkan kekuatannya. Selain fakta bahwa ia adalah pemain independen, membuatnya sangat sulit dilacak, bahkan para ahli Miracle tidak dapat melakukan apapun terhadap pria itu. Meskipun persekutuan telah mengirim para ahli puncaknya beberapa kali, tidak hanya mereka membiarkan Hovering Feather melarikan diri setiap kali. Tetapi yang terakhir juga menyebabkan beberapa kerusakan. Saat Hovering Feather naik menjadi terkenal di Kekaisaran Kiamat, salah satu saudara lelakinya menjualnya keluar dan memberikan koordinatnya kepada Miracle. Pada akhirnya, dia telah dikepung, dan para ahli persekutuan telah membunuhnya. Tidak hanya dia kehilangan item legendarisasinya, tetapi dia juga kehilangan hampir setengah dari perlengkapannya, menurunkan kekuatannya dengan tajam. Dia kehilangan kekuatan untuk bersaing dengan Miracle. Adapun saudara lelaki yang telah mengkhianatinya, ia telah bergabung dengan Miracle secara resmi dan menjadi salah satu anggota intinya. Di sisi lain, kehidupan Hovering Feather di God's Domain telah mencapai titik terendah. Semua orang berasumsi bahwa bulu melayang telah selesai. Namun, beberapa saat kemudian, elementalis itu muncul di mata publik sekali lagi. Selain itu, kekuatannya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi ketika dia berhasil mengalahkan lebih dari selusin ahli puncak dari Miracle berturut-turut. Langsung menjadi terkenal di seluruh domain dewa. Kejadian ini membuat Miracle sangat marah. Sebagai tanggapan, persekutuan telah mengirim sebuah pesta yang dipimpin secara pribadi oleh monster tua untuk memusnahkan bulu melayang. Namun, tidak ada yang menduga melayang bulu untuk bertahan hidup dan melarikan diri dari pengejaran monster tua itu. Namun, kejadian ini justru menjadi alasan bahwa semua orang telah belajar tentang rahasia bulu melayang. Ternyata, sementara elementalis telah bersembunyi dari mata publik, dia menemukan item legendaris. Item legendaris inilah yang memungkinkan Hovering Feather untuk melarikan diri dari monster tua itu. Setelah itu, Hovering Feather belajar bermain dengan bijak. Dia tidak akan mendarat kecuali benar-benar diperlukan, praktis menghabiskan waktunya di domain dewa di laut. Laut itu luas dan sangat berbahaya. Bahkan Miracle tidak bisa mencapai elementalis. Beberapa waktu kemudian, Battle Wolves menyukai potensi Hovering Feather dan memperluas cabang Zaitun. Untuk membalas dendam pada Miracle, Hovering Feather setuju untuk bergabung dengan Battle Wolves dan menjadi salah satu andalan Super Guild. Pada akhirnya, dia telah melecehkan dan menyebabkan Miracle banyak masalah selama eksplorasi maritim persekutuan. Banyak pemain independen memuji eksploitasi Hovering Feather sebagai karya klasik di Domain God. Si Feng kemudian melirik ke 4 pemain menonton Hovering Feather dari kejauhan. Di antara 4 pemain ini, level terendah adalah Oracle level 38, sedangkan 3 lainnya semuanya adalah pemain level 39. Termasuk elementalis level 40 seperti Hovering Feather, pestanya cukup kuat. Pulau apa yang kalian tuju? Tanya si Feng. Berdasarkan timeline sebelumnya, Hovering Feather seharusnya hanya mulai membentuk tim petualangnya sekarang. Meskipun agak sulit untuk mengikatnya ke Zero Wing, tidak ada salahnya berkenalan. Jika rutenya kebetulan melewati tujuan Hovering Feather, dia bisa membiarkan pihak elementalis ikut. Tujuan kami adalah Kepulauan Golden Sands yang jauh. Meskipun cara di sana agak berbahaya, sangat sedikit pemain yang menuju ke sana. Sumber daya masih melimpah. Bahkan jika kita tidak menemukan peti harta karun atau ruang bawah tanah pesta khusus, kita dapat memanen cukup banyak bahan untuk mendapatkan uang. Sedangkan untuk rute ke Nusantara, rombongan kami sudah memiliki rute aman dari pavilion rahasia. Selama kita berhati-hati tidak ada yang akan terjadi di jalan kita, Hovering Feather menjelaskan dengan cepat ketika dia memperhatikan minat si Feng. Kepulauan Golden Sands, kejutan melintas di mata si Feng saat dia melihat Hovering Feather. Si Feng telah mengunjungi Kepulauan Pasir Emas di masa lalu. Kepulauan ini adalah pulau berukuran sedang dan hanya berjarak pendek dari Savage Wildland. Kepulauan ini juga sangat dekat dengan zona laut yang berbahaya. Dengan standar pemain saat ini, perjalanan itu sangat berisiko. Namun,
Prestasi Hovering Feather di masa lalu kemungkinan besar terkait erat dengan perilaku pengambilan risiko ini. Seandainya dia memainkan domain dewa seperti pemain biasa lainnya dan hanya beroperasi di sekitar pulau-pulau dekat Ocean Viewing Town, dia pasti beruntung karena mencapai prestasi yang luar biasa. Risiko dan peluang datang seiring ketika menjelajahi laut. Sementara itu, Kepulauan Pasir Emas termasuk pulau-pulau yang kaya sumber daya alam. Yang paling terkenal adalah reruntuhan kuno di inti Nusantara. Ada pedagang misterius di dalam reruntuhan kuno ini. Setiap minggu, pedagang ini akan menjual barang langka. Jika ada yang beruntung, mereka bahkan mungkin menemukan pedagang sementara dia memiliki barang epik untuk dijual. Namun, satu-satunya bentuk mata uang yang diterima pedagang ini adalah kristal ajaib. Selain itu, tingkat konversi bahkan tidak setengah dari harga pasar, membuat nilai tukar tidak berharga. Meskipun, pedagang itu terkadang menjual barang-barang yang sepadan dengan harga yang keras. Si Feng telah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Kepulauan Pasir Emas setelah dia selesai membangun menara sihir. Namun, melakukan perjalanan ke kepulauan sebelum menuju ke Savage Wildland juga bukan ide yang buruk. Aku bisa ikut denganmu. Namun, setelah kami tiba di lokasi, aku ingin pergi sendiri. Apakah itu baik-baik saja? Tanya si Feng. Setelah memikirkan masalah itu, Hovering Feather mengangguk dan berkata, aku tidak punya masalah dengan itu. Pada kenyataannya, mencapai tujuan dengan aman dengan bekerja bersama adalah tujuan membentuk pesta sebelum perjalanan. Adapun apakah partai dibubarkan atau tidak sesudahnya, itu tidak penting. Setelah semua, pemain cukup menggunakan gulir kembali untuk teleport kembali ke kota. Setelah itu, bulu melayang memimpin Si Feng untuk bersidang dengan anggota partai lainnya dan memperkenalkan semua orang. Saat ini, Si Feng tidak melakukan apapun untuk menyamarkan namanya. Dia hanya menggunakan ID-nya Ye Feng. Namanya mungkin terkenal di kerajaan bintang bulan, tetapi di Kekaisaran Kiamat, tidak ada yang mengetahuinya, selain dari para ahli kekuatan utama atau eselon atas guild kelas 1. Oleh karena itu, Si Feng tidak repot-repot menutupi namanya. Pemimpin, kamu benar-benar mengesankan. Kamu bahkan meyakinkan ahli level 40 untuk bergabung dengan kami. Dengan ini, kita akan jauh lebih aman di laut. Oracle perempuan yang menguncir kuda memuji pria itu. 3 anggota lainnya juga menyambut partisipasi Si Feng. Di antara para pemain yang membentuk pesta di dermaga, mayoritas terdiri dari pemain level 39, sementara pemain level 40 sangat jarang. Setelah pemain mencapai level 40, mereka bisa melengkapi peralatan level 40. Dalam hal atribut dasar, pemain level 39 lebih rendah dari pemain level 40 dengan selisih yang besar. Jika sebuah pesta memiliki pemain level 40, itu akan meningkatkan kekuatan keseluruhan partai secara signifikan. Dengan 2 pemain level 40, bahkan jika mereka bertemu monster laut umum, mereka bisa membeli cukup waktu untuk melarikan diri. Dengan ini, pesta mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi dari Kepulauan Pasir Emas hidup. Karena semua orang ada di sini, mari kita menyewa perahu. Aku sarankan kita menyewa perahu nelayan dengan layar. Kami menemukan monster laut yang terakhir kali keluar di atas kapal tanpa layar. Jika bukan karena kambing hitam kami akan karam. Jika kita memilih kapal yang lebih kecil kali ini, dengan reputasi aku saat ini, kita harus dapat menyewa kapal untuk 4 emas. Karena kamu bersedia berlayar bersama kami, Brother Ye Feng, kamu tidak perlu membayar biaya setoran atau sewa, kata Hovering Feather. Tidak ada seorang pun di pesta itu yang memiliki masalah dengan proposal Hovering Feather. Di Ocean Viewing Town, mereka yang mencapai level 40 adalah pakar yang sangat kuat. Biasanya, meyakinkan ahli seperti itu untuk bergabung dengan partai mereka hampir mustahil. Bagaimana mungkin mereka bisa meminta Si Feng untuk membayar sewa kapal juga? Saat Hovering Feather hendak menyewa sebuah kapal, Si Feng menghentikannya dan berkata, tolong, tunggu sebentar. Aku punya kapal, jadi kami tidak perlu membuang uang untuk menyewa satu. Petik 2. Bab 1047 Fokus Kerajaan. Kamu punya kapal? Feather melayang bertanya, sedikit terkejut. Seperti gunung, perahu dianggap barang mewah. Saat ini, seorang ahli independen akan beruntung jika mereka memiliki 1 atau 2 koin emas. Semakin baik peralatan yang dikenakan oleh seorang ahli, semakin mahal biaya perbaikannya. Tentu, pengeluaran mereka juga lebih tinggi dari pemain lain. Selain itu, ada kekhawatiran seperti ramuan dan gulungan. Pada akhirnya, tidak mudah untuk menghemat banyak uang. Karenanya, di Ocean Viewing Town, meskipun beberapa pemain telah mencapai level 40, mereka tidak mampu membeli Common Mount. Hovering Feather ingin membentuk tim petualang untuk sementara waktu sekarang.
Dia juga cukup beruntung baru-baru ini, setelah menemukan beberapa peti harta karun berturut-turut. Setelah menjual hasil panennya, ia memiliki sedikit uang cadangan, jadi ia berencana untuk berbelanja sedikit hari ini dan menyewa perahu nelayan dengan layar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng cukup kaya untuk memiliki kapalnya sendiri. Pemimpin, kamu benar-benar menemukan kami seorang ahli. Kami benar-benar beruntung kali ini. Aku ingin tahu kapan tim petualang kita akan memiliki kapal kita sendiri? Jika kita memilikinya, kita bisa mengurangi biaya ketika kita pergi bertualang. Anggota partai menoleh ke Si Feng dengan iri. Setelah itu, di bawah pimpinan Si Feng, partai mencapai bagian pelabuhan yang sedikit kurang penduduk. Ketika semua orang bertanya-tanya mengapa Si Feng telah memindahkan mereka begitu jauh, Si Feng mengambil botol kaca yang berisi Swift Dragon Speedboat dari tasnya. Dia kemudian mulai melantunkan mantra untuk melepaskan speedboat. Kabut gelap mulai mengalir keluar dari botol kaca. Melayang bulu dan mata yang lain hampir jatuh dari rongganya saat mereka menyaksikan. Secara umum, kabut dari botol kaca yang memegang kapal nelayan biasa hanya bertambah sekitar 10 meter. Bahkan jika itu adalah kapal penangkap ikan yang sedikit lebih besar, kabut akan, paling banyak, meluas 20 yard, namun kabut dari botol Si Feng membentang lebih dari 40 yard penuh. Itu 2 kali lipat ukuran kapal nelayan terbaik Ocean Viewing Town. Aku tidak melihat sesuatu kan? Ini kecepatan speedboat. Terlihat sangat keren, lihatlah haluan kapal. Ia bahkan memiliki meriam, omong kosong, seluruh kapal tercakup dalam pola ajaib. Itu tidak benar. Bahkan speedboat peringkat tinggi yang aku lihat NPC gunakan tidak memiliki pola sihir. Hovering Feather dan yang lainnya terpesona oleh keanggunan Swift Dragon Speedboat. Ayo pergi. Si Feng cukup puas dengan speedboatnya. Swift Dragon Speedboat memiliki penampilan ramping. Lampu redup juga melingkari lambungnya. Itu adalah speedboat paling elegan yang pernah dilihat Si Feng. Apalagi mesinnya terbuat dari 2 bagian. Tanpa mesin, ia mengandalkan angin di layarnya. Jika dia tidak puas dengan kecepatan kapal, dia bisa menggunakan kristal-kristal sebagai sumber daya untuk mendapatkan kecepatan lebih. Namun, mode ini berharga 1 magic crystal per 10 menit, yang setara dengan 25 silver setiap 10 menit. Itu praktis penghasilan sehari untuk seorang ahli biasa. Ketika Si Feng selesai mengagumi speedboatnya, ia memimpin pesta ke dek kapal. Saat Si Feng melepaskan kapal cepat Swift Dragon, para pejalan kaki yang jauh tercengang. Perahu macam apa itu? Mungkinkah tim ahli dari Super Guild datang ke Ocean Viewing Town kita? Perahu itu terlihat luar biasa. Aku bertanya-tanya tim petualang puncak yang mana. Aku harus bergabung dengan mereka. Dengan cepat, kabar tentang speedboat Swift Dragon menyebabkan keributan di seluruh Ocean Viewing Town. Setelah mendengar berita ini, anggota dari berbagai tim petualang dan persekutuan mulai mencari-cari informasi tentang speedboat. Ketika pemain mulai mendekati untuk melihat lebih dekat, Si Feng mengaktifkan vessel. Pola-pola ajaib di sekitar lambung kapal memancarkan cahaya biru muda. Seolah-olah pedang tajam telah menembus air laut, itu berpisah dari speedboat. Setelah itu, speedboat Swift Dragon mulai bergerak ketika hembusan angin bertiup. Dibandingkan dengan Swift Dragon Speedboat Speed A Euro Speed, perahu nelayan dengan layar tampak seperti siput. Dalam sekejap mata, speedboat rahasia perak melewati perahu nelayan ini, tidak lebih lambat dari bronze Mons di darat. Dengan cepat, Swift Dragon Speedboat tumbuh lebih kecil dalam pandangan semua orang sebelum menghilang seolah-olah tidak pernah menghiasi Ocean Viewing Town. Bukankah terlalu cepat? Mataku tidak mempermainkanku kan? Bagaimana perahu bisa secepat itu? Jangan bilang bahwa kita pernah menemui kapal hantu legendaris. Seharusnya tidak begitu. Aku melihat beberapa pemain menaiki kapal beberapa saat yang lalu. Itu pasti speedboat yang dimiliki oleh beberapa ahli peringkat dewa. Aku berharap aku punya speedboat. Aku akan membelinya walaupun aku harus bangkrut. Dengan uang saku kamu tidak mampu membeli kemudi itu, apalagi semuanya. Para pemain di dermaga menganga ketika mereka menyaksikan Swift Dragon Speedboat menghilang. Gemetar karena kegembiraan yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, berita tentang Swift Dragon Speedboat telah menyebar ke telinga berbagai eselon atas guild besar di Kekaisaran Kiamat. Sebuah speedboat berpangkat tinggi, temukan cara untuk segera menghubungi pemiliknya. Persekutuan kita pasti memiliki speedboat itu. Hampir setiap eselon atas dari berbagai guild memberikan perintah untuk menemukan pemilik speedboat. Sumber daya di pulau dan lautan Dewa Domain jauh lebih berlimpah di darat. Namun, menjelajahi lautan terlalu sulit. Kesulitan ini bukan karena pemain kekurangan kekuatan, tetapi kekuatan kapal mereka kurang. Perahu nelayan tidak bisa bersaing dengan monster laut.
Bahkan lebih mustahil untuk bergantung pada kapal penangkap ikan untuk menjarah harta di zona laut yang berbahaya. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika persekutuan mereka memiliki speedboat berpangkat tinggi. Jika mereka membentuk tim ahli untuk dijelajahi dengan speedboat tersebut, panen mereka bisa lebih besar daripada menyerang tim bawah tanah tim skala besar. Tidak seperti pulau, tim Dungeon skala besar memiliki cooldown begitu mereka digerebek. Selain itu, para pemain membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi dan menyerang tim Dungeon skala besar. Sekarang pendapatan dari Dungeon telah menemui hambatan, berbagai guild besar Kekaisaran Kiamat perlu untuk mentransisikan perkembangan mereka ke arah laut. Big Sis Rain, berita baru saja masuk. Tampaknya speedboat berpangkat tinggi telah terlihat di Ocean Viewing Town. Selain itu, tampaknya speedboat itu memiliki peringkat lebih tinggi daripada NPC. Setelah menerima berita ini, Blue Phoenix segera menghubungi Phoenix Rain. Dia juga meneruskan gambar dan video Swift Dragon Speedboat. Setelah melihat video, ekspresi Phoenix Rain berubah serius. Karena kepemilikan Pavilion Naga Phoenix dari kota Beginnings, Pavilion telah mulai menempatkan kepentingan yang lebih besar pada eksplorasi maritim. Phoenix Rain telah melihat banyak speedboat di laut. Namun, speedboat itu tidak sedekat ini. Biru, segera mulai penyelidikan di kapal itu. Selagi kamu melakukannya, sebarkan kabar bahwa Pavilion bersedia membeli kapal cepat itu dengan harga tinggi. Perintah Phoenix Rain. Aku akan segera menyelesaikannya, Blue Phoenix mengangguk berulang kali. Menarik, jika Miracle memiliki speedboat ini, kita dapat menyelesaikan pencarian kita di zona laut berbahaya itu. Kirim seseorang ke Ocean Viewing Town. Temukan cara untuk mendapatkan speedboat itu, gunakan apapun yang diperlukan. Seorang pria berusia 50-an menggeram. Meskipun pria ini sudah berusia 50-an dan tampak seolah-olah dia telah selamat dari banyak perubahan kehidupan. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan yang menyebabkan para ahli level 40 di sekitarnya gemetar tanpa sadar. Para ahli ini menundukkan kepala, tidak berani melakukan kontak mata. Wakil Ketua Persekutuan, yakinlah. Kami akan menyelesaikan tugas ini, beberapa ahli puncak menyatakan. Sementara si Feng berlayar menuju Kepulauan Pasir Emas, tanpa sepengetahuannya, ia telah menjadi fokus di Kekaisaran Kiamat. Praktis setiap persekutuan di Kekaisaran mendiskusikan Swift Dragon Speedboat-nya. Speedboat Swift Dragon benar-benar cepat. Ini seharusnya sudah dekat dengan perjalanan 20 jam. Sekarang, kita bisa mencapai kepulauan dalam 5 jam. Aku ingin tahu seberapa cepat kapal ini bergerak jika aku menghabiskan kristal ajaib. Kejutan memenuhi Sisi yang terdengar ketika dia menyaksikan garis besar Kepulauan Golden Sands muncul di cakrawala. Bab 1048 memperluas ke Kekaisaran Kiamat. Sangat cepat, melayang Feather tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya saat dia melihat pegunungan besar di kejauhan. Dia merasa sulit untuk percaya apa yang dilihatnya itu benar. Meskipun dia bisa tahu dari angin kencang yang mendorong ke wajahnya bahwa Swift Dragon Speedboat bergerak cepat, dia tidak pernah membayangkan bahwa speedboat itu sebenarnya ini cepat. Itu pasti jauh lebih cepat daripada perahu nelayan yang mereka gunakan sebelumnya. Waktu adalah uang. Ini adalah pepatah yang paling disukai Genome of God's Domain. Ungkapan ini sangat cocok untuk tim petualang seperti milik mereka, yang mencari nafkah di laut. Pemain biasa mungkin tidak memahami hal ini, tetapi sebagai pemain veteran yang sering bertempur di laut, Hovering Feather cukup menyadari konsekuensi mengerikan yang bisa ditimbulkan oleh penghematan waktu semacam ini. Banyak pulau memiliki sumber daya yang sangat berlimpah, bahkan peta sumber daya tinggi di lahan kering tidak bisa dibandingkan. Namun, mereka memiliki kelemahan yang sangat parah, perjalanan ke pulau-pulau ini terlalu memakan waktu. Secara umum, pemain dapat tetap berada di domain dewa hanya selama 30 jam atau lebih dan menggunakan sisa waktu untuk bekerja, belajar, dan kegiatan semacam itu di dunia nyata. Di darat, pemain guild mungkin hanya perlu 5 atau 6 jam untuk melakukan perjalanan ke peta sumber daya tinggi untuk naik level. Setelah itu, mereka akan memiliki lebih dari 20 jam untuk menghabiskan penggilingan di peta sebelum harus kembali ke kota untuk beristirahat. Di sisi lain, pemain maritim biasanya menghabiskan sekitar 20 jam hanya untuk mencari pulau sumber daya tinggi, hanya menyisakan 10 jam untuk menggiling monster. Namun, meskipun ada perbedaan waktu penggilingan yang sebenarnya, pemain maritim masih berhasil mengimbangi level pemain guild. Orang bisa melihat betapa efektifnya naik level di pulau-pulau sumber daya tinggi. Sementara itu, para pemain juga bisa menemukan bahan langka dan senjata serta peralatan yang bagus dengan lebih mudah di pulau-pulau sumber daya tinggi. Jika waktu perjalanan seseorang di laut dipersingkat menjadi hanya sekitar 5 jam saja, mereka dapat menghabiskan lebih dari 20 jam menggiling di pulau sumber daya tinggi.
Dengan ini, kecepatan leveling mereka akan 2 atau 3 kali lebih cepat daripada pemain yang menggiling di peta sumber daya tinggi di darat. 2 hingga 3 kali kecepatan leveling pemain guild. Hanya berpikir tentang hal itu Hovering Feather bersemangat. Pada saat itu akan menjadi permainan anak-anak untuk menyalip para maniak leveling di daftar ranking Kekaisaran Kiamat. Namun, untuk saat ini, ia hanya berfantasi tentang situasi ini. Item seperti Speedboat Swift Dragon itu terlalu langka. Itu bukan barang yang bisa dia dapatkan. Siapa dia? Melayang bulu tidak bisa menahan untuk melihat Si Feng dan menelan ludah. Pada saat ini, bahkan jika dia bodoh, dia bisa mengatakan bahwa pestanya telah bertemu dengan seorang ahli sejati. Kalau tidak, bagaimana Si Feng mungkin memiliki speedboat yang kuat? Hovering Feather bukan satu-satunya yang menyadari masalah ini. Anggota-anggota lain dari partainya juga mendapat apresiasi serupa. Jadi, ini benar-benar ahli. Aku selalu berpikir bahwa para ahli seperti itu adalah arogan dan menyendiri bajingan. Aku tidak pernah berpikir bahwa para ahli sebenarnya adalah orang-orang yang mudah didekati. Aku ingin tahu apakah dia sudah punya pacar. Aku ingin memperkenalkan dia kepada adik perempuan aku. Apa? Kamu punya adik perempuan? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Teman seperti apa kamu? Kami sudah lama saling kenal, namun kamu bahkan tidak memperkenalkannya kepada pria tampan seperti aku. Enyahlah. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan aku tidak mungkin mendorongnya ke dalam lubang api. Baiklah, cukup. Seriuslah. Pakar itu sedang berjalan. Hanya setelah Hovering Feather menyela diskusi mereka yang hening, semua orang memperhatikan bahwa Si Feng sudah berjalan ke arah mereka. Pada saat ini, ketika mereka melihat Si Feng lagi, mereka tiba-tiba merasa bahwa sosok Si Feng tampak lebih besar dari sebelumnya. Mereka juga merasakan tekanan berat di tubuh mereka. Kami sudah tiba. Aku bersenang-senang mengobrol dengan kamu semua selama perjalanan. Namun, aku masih memiliki beberapa hal yang perlu aku perhatikan, jadi mari kita berpisah di sini, kata Si Feng. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat semua orang tiba-tiba mengambil sikap hati-hati terhadapnya. Dalam perjalanan ke sini, mereka tidak menemui bahaya. Bahkan ketika mereka bertemu dengan monster laut, butuh sedikit usaha untuk menyingkirkan monster dengan kecepatan Speedboat Swift Dragon. Karena itu, selama perjalanan 5 jam mereka terutama mengobrol dan bercanda satu sama lain. Melalui percakapan mereka, Si Feng juga telah belajar banyak tentang Kekaisaran Kiamat. Informasi yang paling menarik baginya adalah situasi maritim Kekaisaran. Di masa lalu, karena ia terutama beroperasi di sekitar Kerajaan Bintang Bulan, ia tidak tahu banyak tentang Kekaisaran Kiamat, khususnya keadaan Kekaisaran saat ini. Kekaisaran Kiamat adalah negara pesisir. Jalur pengembangannya sedikit berbeda dari Star Moon Kingdom, yang terutama berfokus pada daratan. Perbedaan ini sangat bermanfaat selama tahap tengah akhir domain dewa. Setelah pertandingan memasuki tahap pertengahan akhir, kompetisi di darat menjadi semakin ketat. Alasan untuk ini adalah kelangkaan peta tingkat tinggi. Selain itu, peta tingkat tinggi biasanya terletak di perbatasan antar negara, mendorong perserikatan berbagai negara untuk berperang untuk sumber daya. Dengan begitu banyak guild yang memperebutkan peta dalam jumlah terbatas, orang bisa membayangkan betapa sedikit sumber daya yang bisa didapatkan setiap guild. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk laut. Ada jauh lebih banyak pulau daripada para pemain dan guild untuk menduduki dan memanennya. Untuk negara-negara pantai yang telah lama mengembangkan kekuatan maritim mereka, mendapatkan sejumlah besar sumber daya dan terus meningkatkan perserikatan mereka sendiri tidak membutuhkan banyak usaha. Adapun guild yang menyadari hal ini baru saja, bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan guild pesisir ini? Karena itu, sangat penting bagi Zero Wing untuk mengembangkan kekuatannya di laut. Namun, mengembangkan kekuatan maritim guild bukanlah tugas yang mudah. Upaya ini membutuhkan sumber daya dan tenaga dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, kata guild juga perlu memiliki wilayah di sepanjang pantai. Kekaisaran Kiamat memiliki total 26 kota pesisir dan kota NPC. Dari jumlah tersebut, 3 adalah kota, sedangkan 23 sisanya adalah kota. Ocean Viewing Town adalah kota yang paling tidak mencolok. 3 kekuatan utama kekaisaran sudah mengklaim 3 kota pantai, tidak menyisakan ruang bagi persekutuan lain untuk campur tangan. Untungnya, ketiga kekuatan utama ini tidak terlalu memperhatikan 23 kota pesisir. Meskipun persekutuan besar lainnya bertarung untuk menguasai kota-kota ini, bukan sepenuhnya mustahil bagi Zero Wing untuk mencoba dan mendapatkan bagian dari pie. Dari Hovering Feather dan percakapan anggota rombongannya, Si Feng menemukan bahwa 6 dari 23 kota tetap tidak memiliki pemilik. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memiliki Immortal Light, persekutuan bawahan Zero Wing,
datang dan berkembang di kota-kota ini. Bagaimanapun, Sinead, pemimpin persekutuan cahaya abadi, belum memutuskan di mana ia akan mengembangkan persekutuan berikutnya. Oleh karena itu, ia mungkin juga berfungsi sebagai ujung tombak Zero Wing. Jika Zero Wing tiba-tiba memperluas pengaruhnya ke kota-kota ini, tidak diragukan lagi akan menarik perhatian tiga kekuatan utama. Dalam hal itu, bahkan sebelum Zero Wing dapat mulai berkembang, itu sudah terjepit sampai mati. Namun, cahaya abadi berbeda. Itu adalah guild kecil yang bahkan tidak dianggap sebagai guild kelas 3. Tak satupun dari persekutuan besar lokal akan memperhatikannya jika itu diperluas ke kota-kota ini. Adapun tiga kekuatan utama, keberadaan cahaya abadi tidak berbeda dari udara kepada mereka. Dengan fondasi Zero Wing saat ini, sangat mungkin untuk membiarkan Immortal Light mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika Immortal Light dapat membangun akarnya di kota-kota pesisir ini, kehadirannya akan sangat membantu bagi pengembangan Zero Wing di masa depan. Setelah itu, Si Feng menambahkan Hovering Feather dan yang lainnya sebagai teman. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa dia bersedia membeli bahan langka apapun yang ditemukan pihak dengan harga tinggi. Dia bahkan mau bertukar menggunakan senjata dan peralatan berkualitas tinggi. Tawaran ini mengipasi rasa terima kasih Hovering Feather kepadanya. Bagi pemain independen seperti mereka, hal yang paling sulit diperoleh adalah senjata dan peralatan berkualitas tinggi. Jika mereka memiliki hal-hal ini, tim petualang mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah berkembang di masa depan. Setelah berpisah dengan pihak Hovering Feather, Si Feng menemukan lokasi yang sepi dan menggunakan gerakan luar angkasa cincin 7 luminari. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan sebuah pondok kecil di samping danau. Kabin biasa ini tidak lain adalah Golden Exchange Shop yang paling terkenal, yang terletak di reruntuhan kuno di kawasan inti Kepulauan Golden Sands. Di masa lalu, tempat ini dipenuhi oleh para pemain. Praktis setiap persekutuan besar di Kekaisaran Kiamat akan mengirim orang setiap hari untuk mengambil barang langka di toko pertukaran segera setelah mereka muncul. Sekarang, bagaimanapun, tidak ada seorang pun di sini untuk bersaing dengan Si Feng atas barang langka ini. Dia bisa mengambil waktu yang manis untuk mengambil keputusan. Sama seperti tangan Si Feng memegang stang dan hendak mendorong pintu kabin terbuka, suara notifikasi sistem memasuki telinganya. Sistem, selamat. Kamu adalah orang pertama yang menemukan toko pertukaran Golden Sands. Apakah kamu ingin membayar 10.000 kristal ajaib untuk menjadi anggota toko pertukaran? Bab 1049 Arena Pertempuran Populer. Menjadi anggota, mata Si Feng segera menyala dengan gembira ketika dia menerima pemberitahuan ini. Toko pertukaran yang dioperasikan oleh pedagang misteriusnya memiliki dua mode pertukaran. Satu mode tersedia untuk semua pemain. Mode lainnya terbatas pada anggota toko pertukaran. Di masa lalu, Si Feng sangat ingin menjadi anggota toko. Sayangnya, memperoleh keanggotaan tidak semudah itu. Berdasarkan pemahamannya, ada dua cara untuk menjadi anggota toko pertukaran. Yang pertama sangat normal, dan itu untuk mencapai sejumlah transaksi dan volume perdagangan dengan toko pertukaran. Satu perlu melakukan 30 transaksi berturut-turut dengan toko serta mencapai volume perdagangan total 5 juta kristal sihir. Jumlah transaksi tidak dihitung berdasarkan jumlah pertukaran yang dilakukan, tetapi pada berapa kali Golden Sands Exchange Shop menyegarkan kembali sahamnya. Toko pertukaran hanya akan menyegarkan stok barang langka seminggu sekali. Dengan kata lain, seseorang perlu mengunjungi toko selama 30 minggu berturut-turut dan melakukan pembelian besar setiap minggu. Jika seseorang berhenti sekali di tengah jalan, hitungan mereka harus mulai dari awal lagi. Namun, jumlah transaksi hanya bersifat sekunder. Poin kuncinya adalah volume perdagangan yang diperlukan itu konyol. Pada kenyataannya, bahkan jika seorang pemain mengunjungi toko pertukaran 30 kali berturut-turut dan membeli banyak item pada setiap kunjungan, mereka masih akan mengalami kesulitan besar untuk mencapai volume perdagangan yang diperlukan. Ini benar bahkan ketika mereka menemukan barang berharga untuk ditukar. Di sana juga tidak ada banyak barang berguna untuk ditukar di toko. Oleh karena itu, kecuali seseorang mau mengambil kerugian dan membeli barang-barang yang tidak berguna dengan harga di atas harga pasar, praktis tidak mungkin untuk mencapai volume perdagangan yang diperlukan. Selain itu, Magic Crystals adalah sumber daya strategis bagi guild. Sungguh bodoh menghabiskannya dengan sia-sia. Oleh karena itu, Si Feng tidak pernah berhasil menjadi anggota toko di masa lalu. Metode lain untuk menjadi anggota adalah dengan membunuh monster boss di dalam reruntuhan kuno, yang memiliki kemungkinan menjatuhkan pecahan tablet batu kuno. Jika seseorang dapat menyelesaikan satu set fragmen dan menyerahkannya kepada pedagang misterius, ia juga akan menjadi anggota toko pertukaran.
Hanya saja, drop rate untuk fragmen tablet itu kriminal rendah. Selain itu, ada sangat sedikit bos di reruntuhan kuno. Waktu yang mereka ambil untuk respawn juga sangat lama. Bisa dibilang mustahil bagi persekutuan besar biasa untuk mengumpulkan cukup banyak fragmen untuk menyelesaikan satu set. Si Feng masih ingat dengan jelas bahwa di masa lalu, satu fragmen tablet bernilai setidaknya 1000 emas. Meski begitu, pasokannya masih jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan. Selama fragmen tablet dijual, berbagai guild besar akan membelinya hampir secara instan. Jadi ada juga manfaat bagi orang pertama yang menemukan toko pertukaran. Untungnya, aku datang ke sini sebelum orang lain melakukannya. Si Feng dalam hati merayakannya. Pemain yang menjadi anggota toko Golden Sands Exchange akan menikmati manfaat yang sangat baik. Manfaat pertama adalah bahwa anggota diizinkan memasuki lantai 2 dari toko pertukaran dan menukar barang-barang di sana. Untuk manfaat kedua, anggota akan menerima diskon 20% untuk semua item di lantai pertama. Untuk keuntungan ketiga, anggota akan menerima teleportation crystal. Di masa depan, mereka tidak perlu lagi membuang waktu bepergian ke toko. Sebaliknya, mereka bisa melakukan teleportasi langsung ke sana. Meskipun kristal itu memiliki cooldown 12 jam, itu masih akan memberikan kenyamanan yang luar biasa. Ini juga bisa membantu pemain melakukan perjalanan cepat ke Golden Sands Archipelago, memungkinkan lebih banyak waktu bagi pemain untuk naik level. Setelah itu, si Feng mengklik setuju untuk menjadi anggota toko pertukaran. Sistem, kamu tidak memiliki jumlah magic crystal yang diperlukan. Kamu memiliki 48 jam untuk mengumpulkan 10.000 kristal ajaib. Jika kamu tidak dapat mengumpulkannya tepat waktu, itu akan dianggap sebagai kamu kehilangan kesempatan ini. Apa batas waktu yang singkat? Si Feng tersenyum pahit. Saat ini, pendapatan Zero Wing untuk Magic Crystals memang besar. Namun, pengeluaran untuk sumber daya yang berharga juga sangat tinggi. Dia hanya menyiapkan 3.000 kristal sihir untuk perjalanan kali ini. Tidak punya pilihan lain, si Feng mengeluarkan abis penden dan memasang spidol teleportasi di depan kabin kecil. Dia kemudian mengeluarkan gulir transfer kelompok dan mengaktifkannya. Seiring dengan kilatan putih, si Feng menghilang dari kepulauan Golden Sands. Star Moon Kingdom, kota hutan Stone, Zero Wings Residence, mengapa ada begitu banyak pemain di sini? Si Feng terkejut oleh kerumunan anggota di aula utama. Saat ini, Zero Wing Residence luar biasa semarak. Biasanya, hanya akan ada beberapa ratus anggota persekutuan yang mengintai di sekitar aula lantai pertama. Sekarang, bagaimanapun, si Feng bisa melihat lebih dari 1000 hadiah. Pertandingan paup hari ini luar biasa. Sejak memasuki permainan, ini adalah pertama kalinya aku berhasil mencapai standar setinggi itu dengan teknik aku. Aku tahu, jika aku bisa berlatih di Battle Arena selama beberapa jam setiap hari, itu tidak akan lama sebelum aku bisa mencoba lantai 4 menara percobaan. Pada saat itu, aku akan menjadi anggota elit dari guild dan menerima diskon 20% ketika aku mengunjungi Battle Arena. Lupakan saja. Tidakkah kamu melihat berapa banyak pemain yang berkerumun di arena pertempuran hari ini? Jika bukan karena kita menjadi anggota Zero Wing, kita tidak akan mendapatkan giliran bahkan setelah antri selama sehari. Dan kamu ingin bertarung beberapa kali sehari? Tidakkah kamu memperhatikan penampilan yang diberikan oleh para pemain independen tersebut saat kami memasuki ruang pertempuran? Jika terlihat bisa membunuh, kita akan mati beberapa kali di sana. Aku baru saja memikirkannya. Aku ingin tahu kapan persekutuan kita akan menduduki kota lain? Tidak apa-apa bahkan jika lingkungan kota sekitarnya buruk. Selama persekutuan membuat arena pertempuran lain di sana, kita akan bisa bersenang-senang di sana setiap hari. Petik 2. Anggota serikat mengobrol dengan riang di aula utama. Ketika mereka berbicara tentang arena pertempuran, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Mereka tidak bisa membantu tetapi berharap mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu pelatihan di sana. Sayangnya, ada terlalu banyak pemain yang mencoba masuk ke klub. Karenanya, Battle Arena telah membatasi penggunaan ruang tempur setiap pemain hingga tidak lebih dari 1 jam per hari. Selain itu, harga asli 1 perak per jam juga naik menjadi 2 perak per jam. Meski begitu, banyak sekali pemain yang masih menunggu untuk memasuki arena pertempuran. Hanya ada tidak cukup ruang tempur untuk berkeliling. Situasi ini melegakan si Feng. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa arena pertempuran bernilai setiap koin yang dihabiskan untuk itu. Bahkan tanpa dia melakukan apapun, para manajer NPC yang maju akan secara otomatis menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan Battle Arena. Sebagai contoh, manajer NPC akan melakukan penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar. Selain itu, mereka juga akan memberikan perlakuan istimewa yang sesuai untuk anggota Zero Wing.
NPC bahkan telah membuat sistem keanggotaan untuk arena pertempuran. Mereka yang menjadi anggota arena akan menikmati prioritas masuk ke dalam pendirian. Mereka juga akan menerima diskon untuk pengeluaran mereka. Sementara itu, untuk menjadi anggota Battle Arena, seseorang harus membayar biaya pendaftaran 100 Magic Crystals, yang tidak dapat dikembalikan. Jika seseorang ingin mendapatkan kembali kristal sihir mereka, mereka hanya bisa melakukannya dengan membeli setiap kristal kembali seharga 20 perak. Secara pribadi, Si Feng merasa bahwa biaya keanggotaan 100 sihir kristal agak terlalu curam. Namun, para manajer NPC jelas telah melakukan riset pasar mereka karena setelah mereka mengumumkan aturan ini, lebih dari 100 pemain segera mendaftar untuk menjadi anggota. Pada titik ini, arena pertempuran sudah memiliki lebih dari 300 anggota. Sama seperti perlakuan yang diterima oleh anggota normal Zero Wing, anggota arena ini memiliki prioritas dalam memasuki ruang tempur. Pada saat yang sama, mereka juga menikmati diskon 10% ketika menggunakan layanan perusahaan. Karena manfaat ini, jumlah pemain yang mencoba bergabung dengan Zero Wing juga meledak. Saat ini, sudah ada kabar bahwa menjadi anggota Zero Wing setara dengan mendapatkan 100 kristal sihir. Tidak ada persekutuan lain yang bisa menawarkan perawatan ini. Jika seseorang berhasil menjadi anggota elit, perlakuan yang mereka terima bahkan lebih menakjubkan. Tidak hanya mereka menerima diskon 20%, tetapi mereka juga menerima prioritas yang lebih besar dalam memasuki ruang tempur. Sama seperti Si Feng melangkah keluar dari pintu masuk utama Residence untuk melihat pendapatan Magic Crystal hari ini. Pemberitahuan datang dari sistem yang memberitahukan bahwa ia telah menerima pesan. Sepertinya mereka akhirnya tidak dapat terus duduk diam. Bibir Si Feng meringkuk menjadi senyum ketika dia membaca pesan. Bab 1050 Transformasi Menakutkan Kota. Kota Hutan Batu, bar kelas tinggi Blue Moon, sebagai satu-satunya bar kelas atas di Stone Forest Town. Blue Moon High Class Bar hampir tidak memiliki pemain biasa yang menggunakannya untuk hiburan karena harga di sini sangat tinggi. Umumnya, hanya pemain elit kaya yang akan datang ke sini sesekali. Sekarang populasi pemain Stone Forest Town telah meroket, bahkan bar kelas tinggi tidak luput dari peningkatan lalu lintas. Namun, dibandingkan dengan bar biasa di kota, Blue Moon masih merupakan tempat yang sepi dengan sedikit pelanggan. Ketika para pemain elit di dalam Blue Moon dengan bersemangat mendiskusikan Battle Arena yang baru dibuka di Stone Forest Town, 2 orang, seorang pria dan seorang wanita, tiba-tiba memasuki bar kelas atas. Begitu kedua orang ini muncul, seluruh bangunan menjadi sunyi, mata semua orang terfokus pada pasangan ini. Dari keduanya, pria itu adalah level 41. Peralatan yang dia kenakan benar-benar memberikan efek bersinar yang unik untuk item epik pemandangan yang memukau bagi para pemain elit. Namun, yang lebih menarik di antara kedua orang ini masih harus menjadi keindahan surgawi yang berdiri di samping pria itu. Meskipun wanita itu mengenakan baju besi berwarna merah darah, baju besi itu sendiri gagal menyembunyikan lekuk tubuhnya yang sempurna dan mempesona. Hanya dengan memandangi tubuhnya bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam lamunan. Dia memiliki wajah yang lembut, oval dan mata yang indah. Setiap gerakannya juga memancarkan keanggunan alami. Selain itu, dia membawa pedang panjang yang memancarkan cahaya keemasan di punggungnya. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa mengalihkan pandangan darinya. Siapa cantik itu? Kenapa kita tidak berkenalan dengannya? Set, bicaralah lebih lembut, untuk berpikir bahwa kalian benar-benar berani memiliki desain padanya. Apakah kamu semua bosan hidup? Kami hanya akan berkenalan dengannya. Apakah ada kebutuhan untuk berhati-hati? Kamu tahu dia? Siapa dia? Apakah kamu tidak melihat lambang persekutuan yang dia kenakan? Itu lambang Secret Pavilion. Namanya Purple Jade. Dia adalah salah satu pakar top Pavilion dan telah dinobatkan sebagai jenius tiada taranya oleh Pavilion. Aku mendengar bahwa dia berhasil mengalahkan Sword Meister dari Secret Temple, Ruthless Sky, beberapa hari yang lalu. Tampaknya, tantangan berikutnya adalah Miracle Sword Freya, Miracle Dragon. Mengapa jenius seperti dia di sini? Siapa tahu, mungkin dia ada di sini untuk mengalami Battle Arena. Para pemain di aula mulai mendiskusikan Purple Jade, yang tiba-tiba muncul. Adapun Yuan Tixin, yang berdiri di sampingnya, dia diabaikan oleh semua orang. Setelah semua, prestasi mengalahkan Meister Ruthless Sky Sword itu terlalu luar biasa. Kuil Suci adalah persekutuan super. Sementara itu, Ruthless Sky adalah seorang ahli yang telah terkenal selama bertahun-tahun sekarang. Praktis tidak ada seorang pun di dunia game virtual yang tidak menyadarinya. Namun demikian, kecantikan muda dan tak tertandingi ini benar-benar mengalahkan ahli seperti itu. Berita ini jauh lebih mengejutkan daripada jika Ruthless Sky kalah oleh siapapun secara acak.
Setelah melihat sekeliling ruangan, Yuan Tixin tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil ketika berkata, ada terlalu banyak orang di sini. Ayo naik ke lantai atas. Purple Jade hanya mengangguk diam sebagai tanggapan. Adapun tatapan semua orang di dalam bar mengarahkan padanya, dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Atau dengan kata lain, dia sudah lama belajar memperlakukan para pemain ini sebagai udara. Lagi pula, dia telah menjadi bintang paling mempesona di pavilion rahasia saat dia bergabung dengan pavilion. Biasanya, tidak ada satu momen pun ketika dia tidak diawasi dengan ketat. Dia sudah terbiasa menerima tatapan seperti itu sejak lama. Kota hutan batu benar-benar menjadi semakin menakjubkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan seorang jenius dari pavilion rahasia akan datang ke sini. Aku tahu. Beberapa waktu yang lalu, aku melihat beberapa ahli terkenal Star Moon Kingdom di dalam Battle Arena. Aku bertaruh bahwa itu tidak akan lama sebelum Stone Forest Town menjadi tempat berkumpulnya para pemain ahli. Aku sudah memutuskan, mulai sekarang, Stone Forest Town akan menjadi basis operasi utama aku. Aku ingin tahu kapan Stone Forest Town akan menjual rumah pribadi. Bahkan jika aku harus bangkrut sendiri, aku harus membelinya. Berhenti bermimpi. Jika Stone Forest Town benar-benar mulai menjual rumah sekarang, para ahli itu akan membelinya dalam sekejap. Aku mendengar bahwa jika kamu ingin mendapatkan rumah pribadi di Stone Forest Town, saat ini hanya ada satu cara untuk melakukannya. Dan itu adalah dengan berpartisipasi dalam turnamen Battle Arena. Selama kamu peringkat dalam 5 besar turnamen lantai 4, kamu akan bisa memasuki lantai 5 dan menerima kamar pribadi. Juga, aku mendengar bahwa jika kamu peringkat dalam 10 besar di lantai 5, kamu bahkan akan menerima ruang tempur muka pribadi. Kamu tidak perlu memberitahuku itu. Aku sudah lama mendaftar untuk turnamen itu. Hanya saja, biaya pendaftarannya agak curam. Sebenarnya harganya setengah kristal ajaib. Jika aku tidak bisa bertahan dalam 3 putaran, aku bahkan tidak akan mendapatkan kembali biaya pendaftaran aku. Hehe, aku tidak bertujuan tinggi. Aku akan bahagia selama aku bisa bertahan hidup 5 putaran dan mendapatkan uang. Adapun untuk mencapai 5 besar, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Kemungkinan besar, hanya para ahli terkenal di kerajaan akan mampu memperjuangkan posisi itu. Pemain seperti kita tidak punya peluang sama sekali. Sementara semua orang mengoceh tentang arena pertempuran, Yuan Tixin, yang berjalan di samping mereka, tidak bisa menahan nafas dalam hati ketika dia mendengar percakapan mereka. Ekspresi muram di wajahnya. Dibandingkan dengan pemain biasa, dia jauh lebih tahu tentang situasi Stone Forest Town. Saat ini, bahkan pemain biasa pun optimis tentang prospek Stone Forest Town. Orang bisa membayangkan betapa besar potensi pengembangan kota. Beberapa waktu yang lalu, nilai Stone Forest Town tidak ada artinya bagi Secret Pavilion. Namun, karena pembangunan menara sihir serta Battle Arena yang semakin populer, kota ini sekarang memiliki masa depan yang tak terukur, bahkan Yuan Tixin harus mengakui itu. Oleh karena itu, dia dan Purple Jade juga datang ke kota hutan batu. Meskipun mereka telah pergi hanya beberapa hari, Stone Forest Town telah mengalami transformasi gempa bumi. Bahkan dia telah menerima ketakutan ketika dia tiba di kota tadi. Praktis semua pemain yang berkeliaran di jalanan berada pada standar pemain elit. Di antara mereka ada banyak ahli level 38 dan level 39. Pada tahap permainan ini adalah adegan yang hanya dapat ditemukan di ibu kota kekaisaran-kekaisaran. Namun adegan seperti itu sekarang telah muncul di kota milik pemain. Yuan Tixin merasa situasi ini benar-benar tak terbayangkan. Yuan Tixin sudah bisa mengatakan bahwa banyak ahli pasti akan berkumpul di kota hutan batu di masa depan. Dia harus mengakui bahwa Zero Wing benar-benar bijaksana untuk membangun arena pertempuran. Guild tidak hanya bisa mendapatkan kristal ajaib dengan cara ini, tetapi metode ini juga memungkinkan Guild untuk merekrut pemain ahli dengan lebih mudah. Selain itu, arena pertempuran telah menarik banyak pemain elit untuk bergabung dengan Zero Wing. Ini praktis membunuh 3 burung dengan 1 batu. Saat ini, bahkan pavilion rahasia tidak mampu melakukan hal seperti itu. Paman Yuan, apakah kamu pikir Zero Wing akan benar-benar setuju dengan kondisi pemimpin persekutuan? Purple Jade bertanya dengan penasaran saat dia memandang ke arah Yuan Tixin. Bersantai. Karena pemimpin persekutuan sudah mengatakannya, dia tentu saja percaya diri, kata Yuan Tixin, tertawa. Lagi pula, aku juga tidak berpikir Zero Wing akan menolak tawaran itu. Memang benar bahwa Zero Wing telah tumbuh jauh lebih kuat. Namun, fondasinya masih terlalu buruk. Belum lagi, Blackwater Corporation sepenuhnya berniat mendapatkan bagian dari domain dewa. Tidak mungkin bagi Zero Wing untuk terus berkembang di Star Moon Kingdom.
Tapi ada juga cukup banyak pakar di Zero Wing. Sebelumnya, aku menyaksikan anggota Zero Wing berlatih di Battle Tower. Orang-orang itu memiliki potensi dan kekuatan yang sangat baik. Selama mereka diberi waktu, tidak akan mungkin bagi Zero Wing untuk kembali, kata Purple Jade. Dia tidak bisa tidak mengingat Fire Dance, Violet Cloud, dan anggota lain dari Zero Wing yang telah berlatih dalam sistem pelatihan simulasi Secret Pavilion. Kecepatan peningkatan mereka telah mengejutkan bahkan seseorang seperti dirinya. Selain itu, anggota Zero Wing memiliki peralatan luar biasa di domain dewa. Itu masih belum dijamin bahwa Blackwater Guild bisa melakukan apa saja untuk Zero Wing. Kamu menghibur pikiran seperti itu karena kamu masih tidak tahu betapa menakutkannya Blackwater Corporation sebenarnya. Ada alasan mengapa korporasi dapat membanggakan prestasinya saat ini di industri pertempuran. Belum lagi, Zero Wing tidak lagi memiliki banyak waktu tersisa, kata Yuan Tixin, menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa membantu mengasihani Zero Wing. Zero Wing hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena nasib buruknya. Dari semua negara di domain God, Blackwater Corporation hanya harus memilih Star Moon Kingdom sebagai titik pentasnya. Zero Wing tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari kesulitan ini. Sama seperti Yuan Tixin dan Purple Jade sedang berbicara, ketukan datang dari pintu ruang VIP. Yuan Tixin kemudian melepaskan kunci di pintu. Saat pintu terbuka perlahan, sosok yang tidak terlalu tinggi muncul di depan mata Yuan Tixin dan Purple Jade. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Yuan Tixin membelalak kaget saat melihat sosok ini, ekspresinya berubah sangat suram. Sosok ini milik tidak lain adalah Si Feng, yang akrab dengan Yuan Tixin. Hanya, sekarang, Si Feng sebenarnya adalah level 44.